sejahtera. Berjumpa kembali dengan materi pembelajaran prakarya di semester 2 ini. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di semester 2 ini, walaupun masih dalam bentuk daring, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian jangan lupa isi absensi yang sudah disediakan di WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Baiklah anak-anakku semuanya, di semester 2 ini kita akan mencoba membahas materi tentang kerajinan limbah bahan keras, dimana pada saat di semester 2 kelas 7 kalian pernah belajar yang namanya kerajinan bahan limbah lunak. Namun di semester 2 kelas 8 ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Pokok bahasan yang akan kita pelajari di semester 2 ini, kita akan membahas 5 subtema. Yang pertama, apa prinsip-prinsip daripada kerajinan bahan limbah keras. Kemudian yang kedua, jenis dan karakteristik seperti apa sajakah bahan-bahan keras tersebut. Yang ketiga, prosesnya seperti apa. Yang keempat, pengemasannya. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh pengolahan daripada limbah keras. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan daripada bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud di sini bisa berupa limbah keras organik dan juga bisa berupa limbah keras anorganik. Nah, limbah anorganik ini memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik atau dikenal dengan istilah limbah rumah tangga. Misalnya di wilayah industri, limbah keras yang ada umumnya berupa puing-puing logam dan juga bisa berupa serpihan atau pecahan kaca. Sementara untuk limbah keras dari rumah tangga ataupun domestik ini umumnya berupa plastik dan tulang belulang, limbah pangan dari hewani. Nah, ini dua buah jenis ataupun contoh daripada limbah kawasan industri dan juga limbah domestik atau limbah rumah tangga. Nah, bagaimana cara pengolahan yang bisa kita lakukan? Nah, pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan mesin. Nah, di bawah ini proses pengolahan yang paling sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama yaitu dengan cara pemilahan bahan limbah. Artinya seleksi bahan. Ini perlu dilakukan sebelum proses produksi. Seleksi di sini yang pertama yaitu pemilahan bahan limbah. Maksudnya pemilahan di sini harus diseleksi terlebih dahulu bahan limbah keras yang akan dijadikan produksi. Jadi harus diseleksi dulu ataupun dipilah dulu yang masih bagus untuk kita jadikan proses produksi, kita ambil. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yang namanya pembersihan limbah, di mana keadaan limbah keras biasanya ini tidak cukup bersih.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan ataupun minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Jadi harus dicuci terlebih dahulu. Setelah dilakukan pencucian, baru kita masuk ke yang ketiga, yaitu pengeringan. Nah, pengeringan di sini dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Kemudian setelah dilaksanakan pengeringan, yang keempat, melaksanakan ataupun melakukan pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras ini dapat dilakukan dengan cara disemprot ataupun dikuas dengan cat. Disemprot di sini dalam artian bisa kita menggunakan pilok namanya ya. Kemudian yang kelima yaitu berupa pengeringan setelah pewarnaan. Di mana setelah kita beri warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Dan pengolahan yang terakhir yaitu penghalusan bahan agar siap pakai. Maksudnya, bahan limbah yang sudah kering ini dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi sebuah karya kerajinan. Yang mana proses finishing ini bisa digunakan dengan cara macam-macam. Misalnya dengan cara dipotong, bisa dengan cara ditempa, bisa dengan cara dilem, ataupun bisa dengan cara digurinda, atau bisa juga kalau untuk dihaluskan itu dengan cara diamplas. Itulah proses pengolahan bahan limbah keras organik ataupun anorganik. Oke, jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Itu saja materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.